Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian pasti akan menjemput kita kapanpun dan dimanapun kita berada, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendapati kamu, walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa, ayat 78. Ketika seseorang telah meninggal dunia, semua urusan dunianya berakhir. Namun, bagaimana dengan kehidupan setelah kematian? Ternyata, ada fase kehidupan setelah seseorang berstatus almarhum atau almarhumah. Penasaran? Ikuti pembahasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Di alam barzakh, terdapat batas yang memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Di antara keduanya ada batas yang tidak dapat dilampaui oleh masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman, ayat 26. Kubur merupakan tempat pertama yang akan dihadapi manusia setelah meninggal dunia. Ketika seseorang memasuki alam kubur, ia akan dihadapkan pada pertanyaan oleh dua malaikat bernama Munkar dan Nakir. Mereka akan menanyakan tentang siapa Tuhan yang disembahnya, agamanya, kitab yang menjadi pedoman hidupnya, dan nabi yang diikutinya. Semua pertanyaan tersebut akan dijawab sesuai dengan amalannya selama hidup di dunia, dan tidak dapat dimanipulasi. Jika seseorang lulus dari ujian dua malaikat tersebut, maka ia akan diistirahatkan di taman surga menunggu hari kiamat. Namun, jika ia gagal dalam ujian tersebut, maka ia akan ditetapkan di neraka hingga hari kiamat. Hari kebangkitan adalah saat di mana semua makhluk dihidupkan kembali setelah kematian. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, segala yang hidup akan binasa. Kemudian, ia meniupkan sangkakala untuk yang kedua kalinya, dan semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan. Quran Surah Az-Zumar, ayat 68. Setelah itu, roh akan kembali ke jasadnya, dan manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihadirkan di padang mahsyar. Setelah semua makhluk dibangkitkan pada hari akhir, termasuk jin, manusia, dan hewan, mereka berkumpul di suatu tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar. Di tempat ini, semua makhluk dari bumi hingga langit lapisan ketujuh akan diadili, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ketika bumi diganti dengan yang lain dan demikian juga langit, dan mereka semua berkumpul di padang mahsyar menghadap kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Quran Surah Ibrahim, ayat 48. Penimbangan amal baik dan buruk. Yaumul Mizan adalah saat di mana amal manusia akan ditimbang dengan cermat, sehingga kebaikan dan keburukan yang dilakukan selama hidupnya dapat dipastikan secara adil dan tegas. Proses ini dilakukan tanpa adanya penambahan atau pengurangan sedikit pun, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan menimbang dengan benar pada hari kiamat, dan tidak akan ada pensaliman sedikit pun terhadap siapapun. Dan jika amal perbuatan itu seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan balasannya. Dan kami mencukupi sebagai penghitung. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 47. Yaumul Hisab, hari perhitungan segala amal baik dan buruk manusia selama hidup di dunia, bahkan sekecil zarah pun tidak akan luput dari penghitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman-Nya. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, kemudian sesungguhnya atas diri mereka wajib bagi kami membuat perhitungan. Quran Surah Al-Ghasyiyah, ayat 25-26. Setiap kebaikan, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan, begitu juga setiap keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa di dalam salat dengan memohon, "Ya Allah, hisaplah diriku dengan perhitungan yang mudah." Ketika Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang apa itu perhitungan yang mudah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Allah menunjukkan catatan amalan hambanya, kemudian Allah memaafkannya dengan mudah. Siapa yang dihadapkan pada perhitungan yang sulit, maka ia akan binasa." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Hasyim. Melintasi jembatan yang lurus, setelah proses hisab, semua manusia akan melewati Sirat al-Mustaqim, jembatan lurus yang menghubungkan antara dunia dan akhirat, terbentang di atas jurang neraka menuju surga. Banyak yang jatuh ke dalam neraka, sementara beberapa dapat melewatinya dalam sekejap, secepat kilat.
Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyatakan, jembatan menuju neraka jahanam adalah lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di atasnya terdapat besi-besi dan duri-duri yang menusuk. Semua ini akan mengambil apa yang dikehendaki oleh Allah. Orang-orang yang melintasi jembatan ini ada yang berlari secepat kilat, angin, dan bahkan kuda berlari. Malaikat berdoa, "Ya Allah, selamatkan orang-orang yang berhasil." Di seberang jembatan, mereka yang terpelintir diselamatkan, sedangkan yang terjatuh dengan wajah terlebih dahulu, masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Surga adalah tempat terbaik yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya di akhirat. Surga adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sebagaimana dalam firman-Nya. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat yang indah. Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 29. Ketakwaan seseorang juga akan membawa mereka ke surga, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa akan berada di surga atau taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Quran Surah Al-Hijr, ayat 45. Di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan berbagai kenikmatan untuk umatnya. Neraka, ketika mendengar kata tersebut, seringkali membuat kita merasa ngeri dan takut. Neraka adalah tempat yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang ingkar kepadanya, menolak para rasul-Nya, dan melanggar ketentuannya. Masuk ke dalam neraka adalah penghinaan yang besar, karena tempat ini adalah yang paling mengerikan di akhirat nanti, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya neraka jahanam itu tempat yang paling buruk untuk ditinggali dan sebagai tempat yang paling jelek. Quran Surah Al-Furqan, ayat 66. Di dalam neraka, penuh dengan siksaan dan penderitaan sebagai balasan atas semua perbuatan yang dilakukan selama hidup, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang disesali, tempat mereka adalah neraka. Di sana mereka menghela napas dalam keadaan merintih-lintih. Mereka akan kekal di dalamnya selama langit dan bumi berdiri, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu adalah pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Hud, ayat 106. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.